entah gimana mama tiba-tiba ngomong kayak, mama tuh kepengen banget deh bikinin kamu sama kakak album. Hai, apa kabar semua nih teman-teman Apotik? Ketemu lagi bersama Aditya dan Jelantik di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Nah, ini sesuai request nih ya sebenarnya ya. Kita ngumpul lagi nih sama salah satu bintang tamu kita yang cantik, suaranya merdu, soleha. Aduh, Masya Allah deh, siapa lagi kalau bukan Risti Tagor. Assalamualaikum Risti Tagor. Apa kabar? Kok makin cantik? Masa sih? Ya, makin glowing. Senang ya Ti ya bisa ngumpul ya. Iya, senang banget. Apalagi tambah senang karena sepertinya kan corona pandemi ini kan sudah mulai berlalu. Betul. Kamu juga pasti masih senang kan kemarin Lebaran Ramadan bisa ngumpul bener, ya. Ramai akhirnya setelah 2 tahun happy banget sih. Pasti karena gini, kalau aku ada kakakku yang nggak mau ketemu sama sekali. Jadi 2 tahun aku nggak ketemu sama dia. Oh gitu. Karena memang segitu takutnya. Jadi karena memang kebetulan beliau hamil, terus hamil lagi. Jadi pas di pandemi itu punya baby kan. Jadi takut banget. Jadi nggak ketemu. Rajin ya hamilnya ya. Kalau nggak Lebaran gitu. Jadi ada baby pandemi ya kan. Iya. Jadi akhirnya kita ketemunya itu ya memang pas kemarin Lebaran. Jadi happy seneng banget ya. sih. Pasti teman-teman apa juga seneng kan ya. Mungkin Lebaran sekarang bisa mudik ke kampung halaman gitu. Meskipun macetnya lumayan panjang ya kayaknya. Tapi nggak apa-apa ya, kebayar ketemu sama kebayar keluarga. banget. Tapi ngomong-ngomong Lebaran, aku baru mau nanya, kamu aku kemana? enggak sih, karena mama papa kan memang di Jakarta. Sama. Jadi cuman antara Jakarta dan Tangerang aja sih. Jadi ya masih deket-deketan kan. Iya, gitu, cuman Bintaro. ngumpulnya itu loh. Betul. Ya, alhamdulillah dan udah nggak bisa separno-parno yang sebelumnya gitu kan. Iya. Jadi Udah nggak yang gitu, masker-maskeran udah lagi. senang kita bisa berkumpul lagi bersama Sana Family. Terus Iya. Bapak Presiden kita juga bilang, oke sekarang di ruang terbuka masker sudah boleh dilepas. Wow. Bener, happy banget. Aku langsung kemarin ngajak anak-anak sih ke taman. Terus kayak mereka feel free gitu kan. Maksudnya main tanpa harus pakai masker. Apalagi kan olahraga di luar juga pakai masker tuh Nggak enak banget. Susah sih itu emang Nyiksa bener. banget. Semenjak sudah diperbolehkan gini pasti kan udah banyak kegiatan dong Risti. Iya. Apain aja? Yes. Sibuknya tetap sama kayak yang kemarin, yang pasti ngurusin anak-anak dulu, terus adaptasiin mereka sekarang mulai masuk sekolah kan? Ya, Yes, betul. bener Jadi banget. sudah tidak online. PTM. Udah ya? pertemuan tatap muka 100%. 100%. Jadi kayak hari ini tadi pas mau nyanyi dulu, aku hari ini ada acara nyanyi dan juga fashion show di Bekasi, jam 6 ngantar anak sekolah dulu tetap. Ya tetap ngurusin dulu merekanya karena merekanya lagi adaptasi nih. Biasanya bangun tidur santai depan komputer. Bener. Sekarang tidur kayak ini mesti pergi nih gitu kan. Aku sih seneng banget ya anak-anak udah mulai sekolah. Cuma anak-anak kayaknya nggak seneng. Iya, benar, mereka sudah terbiasa sama yang itu. udah gitu. Iya. Jadi emang mau nggak mau harus aku yang antar karena kalau enggak ya kadang mogok nanti nih sekolah. Jadi Tapi di waktu bersyukur sekarang nggak masih sih aku antar. anak-anak sekolah ya SMP, Pasti. SD, SMP, SMA tuh mereka udah Udah full. bisa ketemu, udah punya social life lagi Bener, mereka. kita kan sempat bahas ya di podcast yang sebelumnya kalau Ya. di sekolah tuh nggak cuma belajarnya kan, tapi kayak Sosial. bersosialisasi sama Iya. teman-teman tuh beda banget loh sama anak-anak yang memang cuma hanya di rumah aja pastinya kan. Oke, kita kan terakhir kita ketemu masih ngebahas soal stripping dan sebagainya. Sekarang lagi sibuk apa? Ya berhubung pandemi sekarang udah enak ya, udah boleh kayak Alhamdulillah. boleh nyanyi Ya. di tempat-tempat yang umum terbuka ya. Jadinya di Ramadan kemarin aku ngeluncingin Apa tuh? mini album. Oh iya? Iya. Mini album, Ya, berarti ada berapa lagu? Iya, berarti ada beberapa lagu ya. Iya, berarti ada 5 lagu. Karena Oke. kalau yang sebelumnya kan kalau album tuh 10 sampai 12 ya. Jadi Yes. ini setengahnya ada 5 lagu. Oke, Gitu. 5 lagu kalau boleh dikasih tahu apa aja judulnya? Oke, lagu yang pertama Allah Maha Pengasih. Itu sebenarnya lagu yang sudah aku rilis singlenya tahun lalu. Di ulang tahunku di Oke. 2021. Oh, berarti ini dirilis lagi. Jadi ini dia masuk ke dalam gabungan dari Oke. mini album ini. Tapi kalau yang memang baru dikeluarin tuh ada 4. Itu ada yang pertama diciptakan yang baru kemarin rilis Ramadan itu Rindu Suara Azan. Memang momennya pas ya sama Pas Ramadan kan banget. semua orang rindu suara azan Pasti dan rindu, maghrib menunggu azan, gitu. iya. Dan memang itu kemarin jadi single yang aku rilis pertama kali di Ramadan. Oke. Lalu ada lagu ciptaannya Jaji Govinda di remake ya. Ya. Dibuat ulang ya, di recycle sama aku. Itu judulnya Bersujud Padamu dan ada 2 lagu ciptaan mamaku. Oh Berjudul iya? Mama
dan Ketika Rindu. Kalau dari judul lagunya kayaknya teman-teman Apotik ini berarti mini album religi, enggak? Iya, kalau yang ini album religi. Setelah ini baru mulai masuk ke positive song gitu. Tapi yang Wah, berarti akan ada next lagi Insya abis Allah, ini insya insya Allah. Ngomongin lagu-lagu dan album ya, berarti kamu tuh nyanyi dari umur berapa, Ade? aku nyanyi dari SD sampai SMA tuh paduan suara. Kan aku sekolahnya di sekolah Nasrani kan dulu. Iya, memang aku ingat tuh kamu aktif cerita. Di sekolah Nasrani memang lomba-lomba. Jadi bukan cuma hanya ikut grupnya, tapi memang yang lomba yang kita nanti ada lomba antar sekolah gitu-gitu Vokal kan. grup atau Iya, vokal sendiri? grup. Iya. Emang suka nyanyi? Apa influence dari siapa? Mama, papa? Emang di rumah tuh keluarga memang biasa dengar musik, meskipun Iya. musiknya berbeda-beda gitu ya. Jadi kayak papa tuh lagunya Led Zeppelin, Wih. terus Tapi justru makin gitu Iya. makin lagu-lagu. kaya, Iya. makin kaya. Jadi banyak Bener, perbedaan aku tuh senengnya musiknya. yang jazz, terus lagu-lagu klasik. Kalau versi-versi Indonesianya tuh mungkin yang sering dengar sama aku dulu tuh Dewi Yul sama Brudi Marantikanya Mama. Jadi iya, jadi aku Mama. mendengarkan itu. Terus kakak R&B banget nih, kakakku yang cewek tuh R&B banget. Tapi semakin kesini jadi seneng lagu-lagu yang jazz karena suaranya dia jazz, dia juga nyanyi. Kalau abangku beda lagi genrenya. Jadi itu akhirnya membuat kita tuh terbiasa sama Semua jenis musik. semua jenis Yes, musik ya. gitu. Jadi aku penikmat musik sih, tapi Iya. sebenarnya nggak pernah kepikiran kalau aku akan nyanyi. Aku seneng nyanyi tapi nggak ngerasa pintar nyanyi karena aku ngerasa selama ini yang pintar nyanyi itu kakak gitu, yang emang Oh, kalau gitu. kakak bener-bener sampai les terus dia sempet yang Serius, iya. dia bener-bener sampai perform kemana-mana, dan aku tuh nggak kayak gitu, aku cuman kayak nyanyi tapi nggak pede gitu. Jadi nyanyi apa acting nih? Ayo. Saya siapa aja boleh pak. Yang penting bayarannya oke ya. Amin. Tapi kalau Tadi ngomongin mama bikin lagu, itu tuh memang dari dulu mama bikin lagu atau gimana ceritanya? Enggak, jadi sebenarnya pada saat aku mulai syuting kan di 2006, di 2009 tuh mulai lah ya udah ngerasain syuting, nge-host, terus habis itu model video klip. Nah nyanyi tuh ada yang ngajakin tuh waktu itu aku sama sahabatku untuk duet. Tapi memang setelah rekaman ternyata aku dapet sinetron. Pilihanku akhirnya lanjut syuting sinetron. Terus habis itu berjalan waktu 2 tahun berikutnya, sahabatku bilang nih sama produsernya, yuk kita bikin lagi judul yang lain karena udah sama-sama nikah nih. Jadi bikinnya tentang anak deh nih lagunya. Oke, abis rekaman sahabatku kodarulunya hamil dan harus ikut suaminya ke Sukabumi. Batal lagi. Jadi akhirnya batal lagi. Terus sempat juga bikin single lagu sendiri gitu kan. Tapi memang kayak belum waktunya gitu. Terus akhirnya di tahun 2015, entah gimana mama tiba-tiba ngomong kayak, mama tuh kepengen banget deh bikinin kamu sama kakak album. Kita album mah bukan single nih gitu kan. Sama kayak aku kira tuh nggak seriusan gitu. Tapi ternyata mama bener-bener ngurusin si lagu-lagunya itu. Aku nanya, mama emang lagunya dari mana? Ternyata mama tuh kan suka main piano dan ternyata suka nulis puisi yang akhirnya menjadi lagu. Berarti gitu. aransemen juga mama? Jadi kalau aransemennya itu waktu itu sama Om Tevi Main, sama temennya mama. Mama pemilik lagunya tuh mama gitu. Jadi mama kan. nulis lirik. Jadi arrangernya mama, komposernya gitu kan. Oke. Nah itu mama bikin 20 lagu. 10 Oh, lagu wow. jazz buat kakak, 10 lagu religinya buat aku. Oh gitu. Hebat banget. Dan itu aku baru ngerasain tuh yang rekaman serius gitu kan, karena kan Iya. bikinnya album kan Iya, gitu. Yang tiba-tiba Iya. kalau udah mulai malam suaranya bindang, oke pending. Iya, Dance iya banget, lagi iya gitu kan. banget. Aku kira take vokal itu memang bagusan malam, enggak ya? Beda-beda ya, ada yang maksudnya Tergantung. kayak kalau aku sih ngerasanya mungkin lebih kayak siang sore tuh kan sebenarnya udah ngomong lebih dari 1000 kata pasti udah nggak perlu pemanasan banget. Tapi ya dingin ruangan studio kan ngaruh ya sama iya, lama benar. itu sih. Dan kalau aku memang ternyata menyadarinya kalau aku tuh kalau menyanyi nggak boleh makan, karena kalau udah ada minyak lewat dikit aja suaraku langsung seret Berubah. gitu, langsung berubah Iya. gitu. Nah terus udah gitu dari banyaknya lagu yang mama kamu kasih, Iya. yang milih, yang menentukan untuk oke ini yang Yang akan kita masuk. taruh di Aku mini tuh album. ikut mama aja sebenarnya saat itu. Oke. Jadi akhirnya itu udah sampai launching. Sudah sampai launching di 2015. Kakak jalan, kakak sampai bahkan sempat di Java Jazz itu lah pokoknya di perform tuh sampai ke kakakku udah sempat. Sorry, kakakmu namanya siapa nih, teman-teman Andita, Apotik biar tahu. namanya Andita Minarska. Terus ada sampai dia bekerja sama dengan salah satu restoran yang menerbitkan CD gitu tuh kan ya. Oh iya iya iya. Itu iya, iya. yang bertajuknya lagu-lagunya Chrisye, dan dia masuk satu dari Oh, beberapa gitu. penyanyi di situ gitu. Oke. Tapi akunya pada saat setelah selesaiin launching, aku hamil dan aku placenta previa. Jadi aku full harus bed rest. Iya, Jadi iya. tertunda itu, tapi sempat ngerasain manggung tuh, ngerasain manggungnya ke Aceh.
tapi muntah-muntah tapi tetap harus nyanyi, dan abis itu ke Surabaya. Tapi abis itu udah stop, nggak bisa sampai dari 2015 sampai 2020 nggak kepikiran sama lagu itu, cuman kayak diapain ya, kayak gemes kan, berarti kan punya lagu ini banyak dan sama mama kan sudah dipatenkan kan, maksudnya lagunya sudah didaftarkan. Betul. Gitu. Akhirnya ngobrol sama mama, mikirnya gini, ini mama mau ngasih hadiah buat anaknya tapi ternyata aku belum bisa mewujudkan itu. Aku kepingin untuk membalas hadiah itu untuk membuat mama happy gitu kan. Akhirnya di 2021 berhubungan sama YouTube yang sedang aku bangun saat itu, karena banyak banget lagu kan, kadang-kadang kita buntu ya lagu apa lagi gitu. Akhirnya nengok tuh ada album nih yang belum disentuh gitu. Akhirnya hampir 6 dari lagu-lagu di album itu aku bikin remake akustik bersama dengan Kasihnya. Kasihnya bakalan nemenin aku di sini juga jamming kan. Terus habis itu beliau bantuin bikin akustikan aja karena biar nggak terlalu overproduksi kan, karena memang banyak banget. Dan ada satu lagu yang paling aku suka, itu judulnya Allah Maha Pengasih. Itu aku rilis tahun lalu 2021. Mama juga bikin. Itu ciptaan mama juga. Jadi memang Allah Maha Pengasih. Gitu. Dan itu memang sama sahabat-sahabat tuh yang udah sering dengar aku nyanyi tuh, kalau aku nyanyi mereka udah ikut nyanyi karena udah hafal, udah hafal. Gitu. Akhirnya disitulah baru mulai menjalankan proses, ini recording yang benar. Terus rilis tuh kayak gini, bikin video klip gitu kan. Tapi kan 2021 belum boleh manggung-manggung. Jadi belum bisa, radio tuh masih close, masih belum menerima tamu untuk siaran radio gitu kan. Jadi belum ada promo. Ya udah sebatas itu aja. Sebatas promonya tuh ya sosial media lah ya, lebih kayak gitu. Nah, setelah selesai di 2022 udah mulai kan nanya nih Ramadan mau bikin project apa nih, karena udah pernah ada single kan, dan memang waktu itu kan titip edarnya sama My Music, jadi bikin lagi apa ya, aku pikir pengen selesain lagu mama keseluruhan, itu tinggal sisa 2 nih yang belum aku nyanyiin. Allah Maha Pengasih sama Allah Pengasih udah, sama Mama nih belum belum dibuat spesial lah, padahal lagu itu aku nyanyiin dimanapun nggak pernah orang nggak nangis. Itu bukannya pernah dinyanyiin sama Freddie Mercury? Mama. Itu bukan ya, beda ya? Beda. Oh, lain. Kamu tau gak yang ngomong beda ini ada 1 juta orang loh. Bener. Tuhan aja gak mau ngomong. Gini. Udah. Jadi ya mama bikin mama gitu kan. Terus setiap aku nyanyi tuh pasti ada yang nangis, karena setiap orang punya memori yang berbeda-beda, tapi pasti indah kan sama mamanya. Jadi akhirnya lagu itu aku masukkan juga ke mini album, dan juga ada lagu Ketika Rindu yang itu lagu terbarunya mama. Jadi itu lagu yang belum ada tuh di 10 lagu sebelumnya. Oke. Kayak itu kenapa mini album ini judulnya Ketika Rindu gitu. Harapan. Total udah berapa album di luar mini album berarti? Di luar mini album ini berarti udah ada 2 yang sebelumnya kan aku sempat bikin juga ada mini album yang awal-awal tuh sama 1 gitu. Tapi ya buat aku sih kayak lebih ke pengalaman aja kan. Dan memang ternyata Allah mentakdirkannya di 2022 ternyata bisa berjalan baik, ternyata responnya juga oke. Jadi pas kemarin aku rilis Ramadan, itu kemarin tanggal 6 April rilis serempak di 148 radio. Karena memang momen Ramadan. Mungkin kalau sekarang nggak momen Ramadan beda, kecuali laguku bukan lagu religi ya gitu. Terus tanggal 12 April pas banget tiba-tiba manajemen ngasih hadiah buat aku, mau bikin launching nggak, kata mereka gitu. Terus emang udah boleh gitu. Akhirnya dibikinin lah surprise ulang tahun aku itu sekaligus sama launching. Terus ternyata memang ya rame yang datang, pokoknya itu momen spesial lah ya, banyak banget di situ. Aku ngerasa bahwa kayak ternyata kadang kita tuh ngerasa nggak disayang, karena yang sayang sama kita tuh banyak gitu. Dan aku happy banget di saat itu. Dan memang di ulang tahunku aku kemarin nge-launching mini album. Gitu. Si mini album ini. Dan itu justru hadiahnya buat mama, karena mama untuk pertama kalinya mendengarkan aku nyanyi di atas panggung, karena sebelumnya belum pernah kan nyanyi lagu mama. Dan itu satu ruangan nangis ya. Semua tamu, bahkan mama tuh nangis gitu. Dan memang manajemen bilang nanti di ending turun terus peluk mama. Wah, nangisnya pecah sih, itu super. Nah, kamu kan tadi bilang sampai ngelihat ada yang nangis nih. Apa rasanya kamu tuh pada saat kamu nyanyi live, terus kamu langsung ngelihat gila nih ada yang nangis nih. Berarti, gimana tuh rasanya? Berarti message-nya mama tuh nyampe. Aku ngerasa, aku selalu bilang kalau lagu yang dibuat dari hati tuh bakal sampai ke hati, dan itu sampai gitu. Jadi lagu dan lirik yang mama mau sampein buat orang-orang tuh sampai banget. Ngena. Betul, itu sih. Jadi aku happy dan memang ngerasa kayak ternyata lagu ini tuh kayak beberapa sahabat-sahabat gitu, atau nggak setiap aku nyanyi mereka selalu bilang kayak, aduh lagu ini bisa nggak sih setiap diulangin dinyanyiin terus gue jangan nangis gitu ya. Tapi kan emang kalau mama tuh sensitif banget ya, pasti orang tuh
dengar kata cuman kayak coba apa yang mau kamu sampaikan soal mama, itu pasti udah kayak wah udah beda, udah ngembang. Berarti aransemennya juga dari mama juga ya semua ya, kalau cuma untuk liriknya ya? Jadi kalau untuk alur musiknya dan liriknya kan mama, tapi memang untuk mini album ini yang pegang Ade Govinda. Untuk yang membuatkan seluruh musiknya dibantu sama timnya, ada Ferry FK juga dari Jogja gitu-gitu. Harapan kamu dari mini album ini apa? Yes. Harapannya sih kalau untuk mini album Ketika Rindu ini bisa menuntaskan keinginan aku untuk bisa bikin hadiah yang bisa bikin mama happy. Dan alhamdulillah pas Ramadan kemarin sudah sampai gitu, dan mama bahagia banget gitu, kayak mama sangat happy sama itu. Terus yang pasti pengennya ini jadi syiar ya, maksudnya karena lagu religi itu kan gini, kita tuh biasa mengenal lagu itu perwakilan dari perasaan. Kita patah hati, lagunya patah hati. Kita jatuh cinta, lagunya jatuh cinta. Terus kita marah, lagunya marah. Tapi kalau lagu religi itu bukan berarti kita sudah dekat sama Allah, tapi dengan dengar lagu religi kita tuh ditarik untuk lebih ingat Allah, lebih sayang sama Allah. Jadi mungkin memang konteksnya beda sama lagu-lagu yang lain. Iya, hebat deh. Keren ya. Motivasinya tuh keren deh. Gitu sih. Ya makanya tadi aku tanyain sampai harapanmu apa. Pas dia ngomong syiar, emang itu nih. Emang udah kebaca ya dari penampilannya. Kalau kayak waktu episode yang lalu, kalau ngeliat ini adem, kalau ngeliat ini aduh. Enggak dong. Enggak gitu. Enggak kan ya Pak? Ya enggak kan Pak? Jadi berarti abis ini, setelah ini mungkin akan ada rencana turun keliling kota. Jadi kemarin Ramadan gitu sudah. ya? Jadi Ramadan itu udah. Jadi pas di Ramadan itu alhamdulillah dapat izin sama manajemen buat nggak full. Jadi aku bilang boleh ya, Ramadan ini kan anak-anak juga puasa kan. Jadi aku nggak mau full nyanyinya, tapi selang-seling. Jadi satu hari aku di mana, habis itu satu hari aku sama anak-anak, habis satu hari aku promo radio, dan itu full gitu kan. Alhamdulillah sih. Jadi pengalaman ya, kalau ternyata nyanyi tuh nggak sesimpel itu. Kan selama ini kan aku adanya di dapur rekaman, dan kalau cover lagu kan tinggal syuting. Begitu di panggung ya, ada yang namanya lirik ketinggalan, masuk ke salah, terus habis itu ke distract sama yang nangis tiba-tiba bingung gitu kan. Tapi itu justru jadi tantangan dan pengalaman gitu buat aku, bahwa kayak kita nggak bisa ngarepin yang undang kita dengan sound system yang selalu benar. Iya. Ada yang sound systemnya tapi cuma speaker di ujung kanan ya. Ada yang ternyata mereka memang monitornya bagus. Jadi aku belajar untuk tahu, dan memang aku bersyukur banget sama tim manajemen bahwa kayak Risti tidak boleh lip sync gitu. Jadi mereka memang membiarkan aja aku untuk ngejalanin ini, nggak boleh lip sync sama sekali. Keren dong, bagus dong. Pasti di luar sana udah banyak yang penasaran lagunya kayak apa kan. Boleh kali Risti kita dengerin suara merdu kamu ya. Gak apa-apa, di platform-platform bisa didengar. Spesial kali ini di Apotik, Risti akan nyanyi lagunya dia. Sebelumnya kita ucapin terima kasih banget udah nonton. Oh, by the way Risti ada yang mau disampaikan, say something apa lagi ya, gitu? Boleh banget buat teman-teman Apotik sama buat fans berat Risti. Apa tuh ya? Gimana tuh ya? Maksudnya? Kamu kan lagi jalanin promo. Oh, lagi promo kayak apa? Ini kemana yang mana? Oh, yang ini. Oke. Assalamualaikum sahabat Saliha. Buat kalian yang belum dengerin lagunya mini album aku Ketika Rindu, kalian bisa dengerin di beberapa platform. Joox, Spotify, dan juga Apple Music. Kalian juga udah bisa download RBT-nya di handphone kalian. Dan kalau kalian pakai sosial media, TikTok ataupun Instagram, kalian udah bisa pakai itu untuk jadi background video-video kalian. Udah bisa jadi background TikTok. Selamat ya, sukses ya. Selamat dan sukses, insya Allah lancar semua jadi, promonya. Pas ngobrol sama Kak Adit gini, Kak Adit nyanyi nggak gitu? Apa maksudnya? Gue bilang, itu nggak jawaban gue apa? Gue biasanya dinyanyiin, bukan nyanyi. Artinya diomelin. Karena kalau aku sama podcast yang lain, maksudnya sama YouTube yang lain tuh biasanya kita collab-nya tuh gini, aku nyanyi lagu mereka di YouTubeku, terus di YouTube mereka nyanyi lagu aku gitu. Makanya pada Kak Adit gitu. Tapi dia bisa kan nyanyi. Bisa dia bisa nyanyi. Dan dia selalu gue curhat lagi. Dia bilangnya gue dinyanyiin padahal dia yang suka nyanyi. saling bernyanyi ya ternyata. Lo bingung kan pasti kan. Saling bernyanyi. Oke, sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa saksiin dan harus dengerin lagu terbarunya Risti. Dan thank you for watching. Jangan lupa turn on notification, like, comment, and subscribe. Oke, thank you, good night. Risti Tagor. Coba
sebuah cerita dan lukisan semata.